huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq wan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kepada Ustaz Muhammad Al-Khattab kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan pengikut-pengikutnya hingga kita dan hingga menjelang hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih. Mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan serta jiwa yang istiqamah. Demikian juga para alim ulama di negeri ini yang hari ini kita hidup di zaman fitnah, di mana para penguasa semakin memarginalkan Islam. Ya. Times menulis bahwa Presiden Jokowi ini punya program memarginalkan Islam. Antara lain KTP sudah dihilangkan kolom agama, dan Gubernur Jakarta kafir Ahok semakin mabok, ya. Kemarin akan bikin toko miras, sekarang akan bikin apartemen pelacur, ya. Nah, ini tantangan kita, ya. Sementara kita juga disibukkan dengan berbagai perpecahan di kalangan umat, perbedaan pendapat, dan tidak adanya persatuan dan kesatuan yang menghasilkan power, ya. Kita sudah terpecah-pecah dalam berbagai partai, baik partai Islam maupun partai sekuler, sehingga kekuatan kita lemah. Dan orang kafir, satu orang seperti Ahok saja sudah sedemikian mabok, ya, mau bikin apartemen pelacur. Itu judul kita hari ini. Mari kita baca dulu surah Al-Isra ayat 32. Tafadhal, qari. Al-Isra surat berapa tuh? 17 ya? Ayat 32. Singkat ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang kotor dan perilaku hidup yang sangat buruk. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Wala dan janganlah taqrabu kalian mendekati az-zina, ya. Ini jima antara laki-laki dan perempuan tanpa hubungan suami istri. Berhubungan suami istri tapi tanpa hubungan suami istri atau tanpa akdun nikah, baik dengan bayaran ataupun tanpa bayaran, itu disebut dengan zina, ya. Dikatakan dalam hadis idajtama'a khitanani, ya, disebut dengan zina itu adalah apabila ketemu, ya, khitanani, dua hal yang dikhitan, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, itu yang disebut dengan zina, ya. Atau dalam bahasa populer disebut dengan sudah terjadi penetrasi, ya. Innahu kana fahisyatan, sebab zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Dalam tafsir jalan dikatakan wala taqrabu, kata taqrabu dikatakan ablag min la ta'tuh. Ablag artinya, ini ablag dari kata balaghah, ya. Ablag berarti lebih kuat balaghahnya. Mungkin dalam bahasa kita lebih mengena, ya, lebih mengena, lebih sampai bahasanya daripada la ta'tu, ya. Jadi bisa juga diungkap dengan kalimat wala ta'tuz zina, gitu. Wala ta'tuz zina, ya. Tapi dari segi balaghah itu kurang kuat, ya. Tapi kalau diungkap dengan wala taqrabuz zina, itu lebih kuat balaghahnya daripada ta'tu. Ta'tu artinya mendatangi, ya. Jangan mendatangi zina, kurang kuat, ya. Lebih kuat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau ta'tu, wala ta'tu berarti jangan mengerjakan zina. Tapi kalau wala taqrabu berarti jangan mendekati zina, ya. Secara hukum artinya melakukan zina haram hukumnya, ya. Mendekati zina saja sudah haram, apalagi melakukan. Makanya disebut lebih ablah, ya, lebih kuat pemahamannya, pengertiannya, ya. Dampak dari kalimat ini adalah kalau orang memahami wala taqrabuz zina, kira-kira bahasa kita adalah mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakan. Kalau diungkap dengan wala ta'tuz zina, itu jangan melakukan zina, itu masih bisa dipahami, berarti kalau mendekati masih boleh. Kalau di pinggir-pinggirnya masih boleh, gitu kira-kira. Yang nggak boleh masuk jurangnya, gitu. Kalau di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa, ya. Megangin doang nggak apa-apa, nempelin doang nggak apa-apa, gitu, ya.
Tapi kalau diungkap dengan wala taqrabuz zina, berarti seluruh muqaddamah ya, muqaddimahnya itu tidak boleh. Sampai khulwah juga tidak boleh. Ya, khulwah bersepi-sepian dengan seorang wanita itu juga tidak boleh. Ya, bersepi-sepi, ya. Makanya bagi pengusaha harus hati-hati, ya Pak Barkah. Ya, lebih baik sekretarisnya laki-laki, ya. Kalau sekretarisnya perempuan, apalagi roknya di atas lutut, itu berbahaya, ya. Lehernya kelihatan, itu berbahaya, ya. Karena sudah memberikan ya jalan, ya. Lampu kuning sebenarnya itu sudah, ya, begitu. Nah, demikian juga. Jadi ada dua hal yang penting di sini kalau terkait dengan taqrabuz zina, yaitu khulwah dan ikhtilat. Ya, ada dua hal, yaitu apa? Khulwah dan ikhtilat. Khulwah artinya bersepi-sepi. Ya. Ya. Jadi sekalipun wajah wanita itu di bawah standar, ya, tetapi kalau kita laki-laki bersepi-sepi dengan dia, itu setan akan mengganggu, ya. Ya. Jadi wajah di bawah standar, tapi kalau sepi itu bisa melebihi miswud, ya. Karena setan membayangkan di depan kita, ya, begitu. Ya. Nah, yang kedua apa? Yaitu ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Berkomunikasi dengan seorang lawan jenis tanpa udzur syar'i, tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i itu apa? Yaitu alasan berkomunikasi dengan dia secara syar'i, misalnya seorang yang jual beli, ya, kita penjual, dia pembeli, atau kita pembeli, dia penjual, ya. Walaupun boleh memang pekerjaan jadi SPG, ya. Apa itu SPG? Yang di supermarket tuh SPG? Iya. Ya. Apa itu? Gel itu loh. Iya, itu Pak Barkah hafal ya. Ya, sales promotion girl, ya. Atau ya pokoknya yang jual-jual lah, ya. Nah, itu ngeri juga, ya, karena kalau di ini yang mendesain supermarketnya soalnya orang kafir. Orang kafir itu pikirannya bagaimana barangnya laku. Barang laku mesti ditawarkan oleh SPG yang laku dijual, ya, yang enak dipandang, begitu. Makanya nggak ada SPG yang wajahnya di bawah standar, pasti wajahnya di atas standar, begitu. Supaya apa? Supaya orang tertarik untuk melihat barangnya, gitu. Nah, ketika kita berkomunikasi, ya memang kalau sudah SPG-nya mengumbar aurat, lebih baik jangan beli barang itu deh. Paling tidak subhat kalau beli barang yang di situ. Ya, karena kita takut, ya. Tadinya mau beli barangnya, nanti ada setan yang masuk di situ. Ya. Jadi setan sekarang itu tidak di kuburan, saudara. Ya. Justru di supermarket itu setannya sekarang. Ya. Di mal-mal itu setan itu. Ya. Nah, yang disebut dengan ikhtilat itu ada apa? Kita misalnya pembeli menawar barang, mesti yang ditanya apa? Barang ini mutunya apa, kelas berapa, harganya berapa, pembayarannya cash atau kredit, kan begitu. Seputar itulah, ya. Tapi kita nanya, ya, neng kosnya di mana? Nah, nomor HP-nya berapa? Nah, itu berarti bertanya yang di luar konteks, di luar udzur syar'i. Ini yang disebut dengan apa? Ikhtilat. Ikhtilat ini juga haram hukumnya. Termasuk dalam pengertian wala taqrabuz zina. Jadi ini yang harus kita pahami. Innahu kana fahisyatan, fahisha maknanya qabihan. Qabihan artinya jelek. Wasa'a sabila, bi'sa sabila. Bi'sa tariqan, ya. Jalan yang buruk, ya.
Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan wala taqrabuz zina sirran wa alaniyah. Jangan mendekati zina baik secara sir, secara rahasia, wa alaniyah maupun terang-terangan. Innahu kana fakhisyatan, sebab zina itu fakhisya maknanya maksiyah, dzamban, dosa. Maksiat artinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, bi'sa maslakan. Maslak itu adalah jalan, ya, jalan atau jalan yang kita lalui itu adalah maslak, ya. Ada hadis man salaka tariqan, ya, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di dalamnya adalah dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ya, tapi kalau maslaknya ini, ya, maslak apartemen Ahok, ya, naudzubillah. Di situ Ibnu Abbas mengatakan wala taqrabuz zina sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tapi kata Ahok, daripada sembunyi-sembunyi, lebih baik terang-terangan aja. Lebih baik dibuatin apartemen perek, ya, apartemen lonte, apartemen pelacur, ya. Itulah saya kasih judulnya Ahok Mabok, ya. Kemarin udah saya kasih judul Ahok Mabok untuk, ya, toko miras. Sekarang apartemen perek, ya. Jadi yang kita ikuti mana ini? Al-Quran apa Ahok? Ahok mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Jadi kalau udah dibuat peraturan oleh Gubernur DKI, oleh si Ahok Mabok ini, itu di atas ayat suci, nggak berlaku ayat Al-Quran. Ucapan Ahok menjadi hukum lebih tinggi daripada Al-Quran, lebih tinggi daripada ayat suci. Nah, pertanyaannya, ini Ahok mabok atau kita yang bego? Silakan pilih, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada suatu hadis dari Imam Ahmad. Haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Jarir, haddatsana Salim ibnu Amir an Abi Umamah qala inna fata syaban atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah a'dzin li bizina. Ini untuk lebih memperkuat pemahaman kita kenapa kita harus menolak apartemen Ahok. Ahok tidak mengizinkan zina dengan membuat apartemen perek. Ternyata di zaman Nabi sudah ada orang yang minta diberi izin, legalisasi oleh Nabi tentang zina. Seorang pemuda, syaban, fata syaban, ini ya mungkin laki-laki yang di bawah 40 tahun. Ini kebanyakan di bawah 40 tahun ini. Ya. Kecuali Pak RW. Jadi yang disebut dengan fata syaban ini di bawah 40 tahun, tapi udah punya anak kelihatannya, ya. Dia minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, a'dzin li bizina, izinkan aku berzina. Waduh, mantap, ya. Naudzubillah min dzalik. Fa aqbalal qaum alaihi fasajaruh. Maka orang semua pada kaget. Allah melarang zina, dia malah minta izin. Ya. Kaget masyarakat pada waktu itu. Makanya kalau sekarang kita nggak kaget dengan pernyataan Ahok, patut dipertanyakan keimanan kita. Kalau kita cuek dengan pernyataan Ahok, patut dipertanyakan keimanan kita. Pada waktu itu semua pada kaget. Fasajaruhu, dan menghalangi dia. Wa qalu mahmah. Mereka mengatakan mahmah, ini apa ini gitu kira-kira. Aneh ini. Ya. Faqala adnihi. Nabi mengatakan suruh dekat dia.
Fadana minhu qariban, maka dia mendekat. Ijlis, kata Nabi, duduk. Fajalasa, lalu dia duduk. Qala, Nabi bersabda kepadanya, atuhibbuhu li ummik? Hei pemuda, kamu ingin berzina dengan ibumu? Qala la wallahi ja'alani Allah fadak. Waduh, enggak, demi Allah saya enggak mau berzina dengan ibuku. Jadi luar biasa Nabi itu, ya. Jadi boleh kita katakan pada Ahok, hei Ahok, kamu berzina aja sama emakmu gitu. Boleh ya, kita bikin demo gitu di bundaran HI, hai Ahok, ya, kalau engkau mau bikin apartemen zina, cobalah berzina dengan ibumu. Ini mengamalkan hadis ini. Luar biasa ini, menyentuh perasaan orang itu. Wah, enggak mau saya. Jadi orang maunya berzina sama orang lain, tapi suruh berzina sama ibunya, enggak mau. Ini berarti tandanya masih normal. Kalau udah nggak normal, ibunya sendiri diembat juga. Nggak mau dia. Qala walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Kata Nabi, orang-orang pun, yang lain pun juga nggak ada yang mau berzina dengan ibu mereka. Masa ente mau menzinai ibu mereka? Artinya kalau ada seseorang berzina dengan seorang wanita lain, dan wanita itu punya anak, anaknya juga nggak mau berzina dengan ibunya. Masa ibunya kamu zinai? Gitu. Kira-kira gitu pengertiannya. Kemudian Nabi berkata, atuhibbuhu li ibnatik? Kamu ingin berzina dengan putrimu? Qala la wallahi ya Rasulullah. Enggak wahai Rasul, saya tidak mau berzina dengan putriku. Jadi Nabi nyuruh, dah zinai aja kalau kamu pengen berzina. Kalau minta izin berzina, zina itu anak perempuanmu itu. Oh, perempuan juga dia. Tentunya orang akan merasa jijik berzina dengan putrinya, ya. Ini kalau masih normal. Tapi kalau anggota Children of God alias Children of kecomberan, yang berzina itu dengan putrinya. Di Amerika kalau nggak salah begitu kan, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Rupanya laki-laki itu masih normal. La, tidak ya Rasulullah, wallahi demi Allah nggak mau saya berzina dengan putri saya. Walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Orang-orang pun juga nggak ada yang mau berzina dengan putri-putri mereka. Jadi kalau engkau berzina dengan seorang perempuan, padahal perempuan itu punya bapak, engkau menzinai dia padahal bapaknya nggak ingin berzina dia, kenapa engkau menzinai dia? Gitu. Coba kalau kamu berzina dengan anak perempuanmu, atau anak perempuanmu dizinai oleh orang lain, apakah engkau enggak bersedih? Qala tuhibbu li ukhtik? Gimana kamu? Kamu enggak mau berzina dengan ibumu, enggak mau berzina dengan putrimu, bagaimana kalau dengan saudara perempuanmu? Enggak, saya juga enggak mau kalau berzina dengan saudara perempuanku. Nabi bersabda, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Orang-orang juga nggak mau berzina dengan saudara perempuan mereka. Jadi kalau engkau menzinai seorang perempuan padahal dia punya saudara laki-laki, dan saudara laki-lakinya itu nggak mau menzinainya, kenapa kamu mesti menzinainya? Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Kemudian Nabi bertanya lagi kepada laki-laki itu, atuhibbuhu li ammatik? Apakah kamu ingin berzina dengan bibimu, yakni adik bapakmu? Ammatik, bibimu dari bapak. Mau kamu berzina dengan
adik perempuan bapakmu. La wallahi ja'alani Allah fidak, semoga Allah menghalangiku. Walan nasu yuhibbunahum li'ammatihim, orang-orang pun juga enggak ada yang mau berzina dengan bibinya dari saudara perempuan bapaknya. Kalau engkau menzinai seorang perempuan, dia juga punya ponakan. Dia punya ponakan, anak dari saudara lelakinya. Mereka enggak ingin menzinai perempuan itu. Kenapa engkau ingin menzinainya? Nabi kemudian bertanya lagi, atau hibbu li khalatik, kamu ingin menzinai ya, li khalatik, ya, ingin kamu zina itu terjadi kepada khalatik, ya, siapa? Bibi dari ibumu, maksudnya saudara perempuan ibumu. Apakah kamu ingin juga ya saudara perempuan ibumu itu dizinai? Dia mengatakan wallahi ya la wallahi, saya enggak ingin ya saudara berzina dengan saudara perempuan ibuku atau saudara perempuan ibuku dizinai. Walan nasi yuhibbunahu li khalatihim, demikian orang-orang juga tidak ingin zina itu terjadi kepada bibi mereka. Qala fa wada'a yadahu alaihi, lalu Nabi meletakkan tangannya kepadanya, lalu Nabi berdoa, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah laki-laki ini, ya laki-laki muda ini, sucikanlah hatinya dan peliharalah farjinya. Subhanallah. Jadi mesti kita bilang kepada Ahok itu, wahai Ahok, ya, apakah engkau mau ibumu dizinai, anakmu dizinai, istrimu dizinai, bibimu dizinai? Mudah-mudahan dia masih normal dan sadar dari maboknya. Kalau enggak ya memang udah gila dia. Orang mukmin akan menjaga dirinya dari zina. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin adalah orang-orang yang menjaga farji mereka. Wasonu furujahum amma la yahillu minaz zina waliwat wa kasfil aurat. Orang mukmin akan memelihara farji mereka dari apa yang tidak dihalalkan, baik itu zina, liwat maupun kasful aurat, membuka auratnya, apalagi melegalisir zina. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ruginya ya menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Akhirnya muncul kalimat-kalimat yang tidak layak diungkapkan sebagaimana orang beriman, karena dia kafir. Kafir itu disebut oleh Allah syarrud dawab, binatang yang paling buruk. Ya, jadi wajar kalau dia ngomongnya ngawur. Pezina itu dihukum, bukan dilokalisasi. Dan surah An-Nur ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Al-ayah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka deralah, maksudnya pukullah, jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, 100 kali jilid, 100 kali cambuk. Ya, dikatakan di situ azania wazani ay ghairal muqsonin, ya ghairal muqsonain, dua-duanya tidak mukson. Ya, maksudnya belum
belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, masih bujang atau masih perawan berzina, maka hukumannya 100 jilid, mi'ata jaldah. Tapi kalau sudah mukson, maka hukumnya dirajam berdasarkan sunnah, ya. Tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa enggak ada itu hukum rajam, hadisnya palsu, Israiliyat. Na'udzubillah min dalik, yang bersangkutan seolah-olah lebih pintar daripada para ulama, ya. Dan tafsir Al-Baghawi kita lihat di situ, arada idza kana hurraini balighaini aqilaini bukraini ghairu muqsanain, ya. Bikra jadi Allah bermaksud dengan azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, pezina perempuan dan pezina laki-laki maka jilidlah masing-masing 100 kali jilid, adalah dikehendaki oleh Allah apabila keduanya hurriyaini, dua orang yang merdeka. Kalau budak bagaimana? Separuhnya. Balighaini, dua-duanya sudah balik. Kalau anak-anak ya belum, ya, masih rufi al-qalam. Aqilaini, dua-duanya waras. Kalau dua-duanya gila ya nggak dihukum, ya. Jadi kalau pengen zina bebas gampang, gila aja, ya, aman, ya. Kalau berlagak masih kena. Bikro ini, ya, bikr, ya, bujang atau perawan, ya, ghairu muqsanain, ya, tidak muqsanah. Fadribu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, pukullah keduanya masing-masing 100 pukul. Yuqalu jalduhu idza daraba jaldahu, ya. Jadi dipukul, ya. Kama yuqalu ra'suhu wa batnuhu, ya. Ada yang mengatakan yang dipukul kepalanya dan perutnya. Wa dzukira bilafdzil jilid li alla yabrah wa la yudrab, ya. Digunakan lafaz jilid maksudnya supaya ya tidak tidak membekas dan juga tidak dipukul. Allah alam, ini perbedaan tafsir. Maksudnya tidak sampai membuat cacat lah gitu kira-kira. Kemudian waqad waradat as-sunnah annahu yujladu mi'atu wa yughrabu aman. Ada sunnah yang menyatakan dijilid 100 kali dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Wa huwa qaulu aktsaru ahlil ilmi. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu, ya. Wa in kana azani muqsonan fa alaihi rajmu. Tapi kalau muqson, yakni pernah kawin, maka harus dirajam, ya, harus dirajam, ya. Kemudian di sini ada yang menarik, kelanjutan ayat, wala ta'khudkum bihima ra'fatun rahmatun, ya, wa riqqatun. Janganlah di dalam memberikan hukuman itu kalian terhanyut oleh rasa kasihan, ya, oleh rasa kasihan. Ah, kasihan nih, nggak usah dihukum gitu. Itu nggak boleh. Kalau sudah jatuh hukuman, maka ya harus dijatuhkan. Walaupun tentu apa istilahnya, prosedurnya, kuhabnya, ya, istilahnya kalau bahasa sekarang, kuhabnya, kitab undang-undang acara pidananya, ya, hukum acara pidananya, maksudnya prosedurnya itu harus melalui 4 orang saksi atau pengakuan dari yang bersangkutan. Kalau tidak ada pengakuan dan tidak ada 4 orang saksi,
maka tidak bisa dihukum. Hukum ini tidak diberlakukan. Lalu urusannya bagaimana kalau tidak dihukum di dunia? Maka dalam hadis Bukhari dikatakan amruhu ilallah. Urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a aqabahu wa insya'a afa'ahu. Ya, afa'anhu. Kalau Allah mengendaki, maka Allah akan menyiksanya nanti di hari kiamat. Tapi bisa juga Allah memaafkannya. Jadi kalau tidak dihukum begitu. Jadi bisa tidak dihukum, tapi bukan dibiarkan. Ya. Maksudnya tidak dihukum itu bagaimana? Ketika tidak ketahuan atau tidak cukup bukti, itu maksudnya. Umpama nih kita misalnya lewat kebun singkong, di situ ada dua makhluk yang kerusek-kerusek. Ya, begitu kira-kira. Ya, yang gitu. Yang kita sudah tahu deh, ya, ininya nada-nadanya itu adalah melakukan begituan, ya. Ini 17 tahun ke atas, ya. Nah, santri nggak ngerti itu bagaimana faktanya, ya. Kalau Haji Ridwan udah sangat pengalaman banget, ya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu dan kita tahu itu tetangga kita dan dia nggak ngelihat kita, ya, dia nggak ngelihat kita. Dia pura-pura nggak tahu aja kita. Tapi kalau dia sudah melihat kita, ya, maka kita harus langsung, ya, tegur dan kita minta untuk tidak dilakukan lagi. Kita bacakan ayat itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan ditangkap lalu dibawa ke kelurahan, jangan. Apalagi diarak keliling desa, jangan, itu malah menimbulkan fasad, ya. Begitu. Kenapa? Kita bukan penguasa. Kalau kita penguasanya, mungkin kita kena beban menghukumnya, ya, menghukumnya. Tapi kalau kita bukan penguasa, kita hanya melakukan nahi mungkar. Jangan dilakukan lagi. Bahaya buat kamu, ya, bahaya buat kamu dan bahaya buat masyarakat. Orang apa semua nanti ini gara-gara perbuatanmu. Tapi saya akan simpan rahasiamu. Saya tidak akan bicara pada siapapun asal kamu berjanji tidak melakukan lagi. Bisa nggak berjanji? Begitu. Kalau dia berjanji saya tidak akan melakukan lagi, maka harus kita simpan. Karena kita akan melaksanakan hadis, man satara mu'minan satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka di hari kiamat dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian tulis di Facebook, saya tadi menemukan di kebun singkong seorang santri dari Bogor. Waduh, naudzubillah min dzalik. Itu sudah mencoreng muka santri sedunia dan muka orang sebogor, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati kalau nulis di Facebook, ya. Ya. Saya menemukan, padahal kedua-duanya santri loh, hafal Quran loh, tapi melakukan di kebun singkong loh. Aduh. Nah, ditulis di Facebook. Naudzubillah min dzalik. Tidak menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah. Bukan begitu. Jadi nggak boleh yang tersembunyi kita bikin alaniah. Apalagi berpikirnya kayak Ahok, daripada sembunyi sekalian aja terang-terangan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Orang yang melakukan zina tersembunyi itu nggak boleh kita buka, harus kita tutup. Begitu. Tapi kan itu kemungkaran, Ustaz. Ya memang itu kemungkaran, ya. Kalau kita buka, itu ada kemungkaran lagi yang kita bikin, yaitu apa? Menyebarkan aib orang, ya, begitu. Jadi kalau begitu dulu dong bikin apartemen khusus, kan tertutup. Ya bikin apartemennya itu yang terbuka, ya. Jadi kalau sudah ditulisi apartemen terbuka, walaupun dikemas dengan bahasa-bahasa Islam, tetap tidak boleh, ya. Misalnya, ya,
apartemen. Zina Islami. Nggak ada zina Islami. Ya. Ditulis di pintu gerbangnya, ahlan wa sahlan. Ya hidung belang, misalnya. Nanti begitu masuk, tiap kamar ditulis, ya. Ucapkan salam sebelum masuk. La tadkhulu qabla salam. Wah. Nanti begitu masuk, ya, di apa namanya, di dindingnya tulis, jangan lupa baca doa. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nggak cocok, doanya benar tapi tempatnya salah. Setannya yang mana ini? Yang laki apa yang perempuan atau dua-duanya? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita tahu. Jadi kalau sudah diumumkan, na'udzubillah, kita harus ingat firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, takutlah kalian, fitnatan, atas suatu fitnah, in asabatkum, yang kalau menimpa kepada kalian, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, apabila fitnah itu menimpa kalian, tidak hanya menimpa orang khusus kepada orang-orang yang zalim, bal ta'ummuhum wa ghairuhum, tapi akan diumumkan fitnah itu, diumumkan musibah itu oleh Allah, baik yang zalim maupun yang tidak, baik yang berzina maupun yang tidak berzina, itu akan kena semua. Ngeri, ya. Oleh karena itu harus diingkari, dilarang, ya. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah Allah sangat keras siksaannya. Kalau zina sudah merajalela, maka adab Allah akan menimpa. Bisa bentuk tsunami, bisa bentuk gempa, bahkan juga bisa bentuk penyakit. Penyakit yang terakhir yang sangat gencar tersebar lewat zina adalah penyakit HIV. Silakan dilihat perkembangan di Indonesia, yang paling kenceng adalah Papua. Kenapa Papua? Karena otonomi khusus di Papua menyebabkan Papua banjir duit. Dan orang Papua itu, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, tradisinya adalah hambur-hambur duit. Mereka itu nggak nyampe rumah kalau jadi pegawai itu duitnya. Maka istrinya, istri-istri Papua itu pernah melakukan gerakan anti miras. Ini bukan orang Islam, ini bukan FPI. Perempuan-perempuan Papua itu melakukan gerakan anti miras. Kenapa? Gaji suami mereka nggak nyampe rumah. Begitu dapat gaji, orang Papua itu datang ke nightclub, datang ke bar, duitnya diambur-amburin di sana. Al-buduhu wat-talalu, ya. Itu yang terjadi. Nah, begitu otonomi khusus, diguyur duit seabrek-abrek. Didatangkan pelacur-pelacur, khususnya yang paling ramai dari Manado. Orang hitam ketemu putih, wah seneng banget. Dianggap bidadari. Nah, makanya penyakit menular seksual luar biasa di Papua. Itu juga termasuk azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di Jakarta, Keramat Tunggak sudah diubah menjadi Jakarta Islamic Center. Sekarang oleh Ahok mau dibangun kembali apartemen. Ini jelas adalah kemungkaran yang nyata. Kita tidak boleh diam. Mudah-mudahan kajian pagi ini memberikan pencerahan kepada kita dan memberikan keberanian kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tidak minimal Anda tulis di Facebook, bukan yang ke daun singkong tadi, ya, tapi tulis, ya, buat Ahok, ya. Bagaimana kalau ibu Anda dizinai orang? Bagaimana kalau putri Anda dizinai orang? Bagaimana kalau istri Anda dizinai orang? Apakah engkau rela saudara perempuan Anda dizinai orang? Kalau engkau rela, memang engkau sudah songong. Gitu aja kira-kira, ya.
begitu ya. Mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan ya. Begitu, paling tidak itu yang bisa kita amalkan. Syukur-syukur kalau Anda berani datangin ke balai kota ya. Datangi balai kota ya, bawa aja spanduk ya. Ha engkau mau berzina dengan ibumu atau tadi, apakah engkau mau ibumu dizinai, apakah engkau mau putrimu dizinai dan sebagainya ya. Nah, itu saya kira kita menyampaikan Quran dan hadis Rasul. Kalaupun Ahok kirim preman kita digebukin, mati di situ, mati syahid. Tapi kalau bisa ya nggak matilah di situ ya. Kalau cuma menyampaikan pendapat, insya Allah nggak dimatiin. Walaupun kita tahu mati kapan datangnya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati di situ malah mati syahid. Disebut afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kalimat hak kepada penguasa yang jahat. Ahok ini penguasa jahat ya. Dan orang yang mati ketika menasihati penguasa, dia disebut dengan sayyidus syuhada ya, pimpinan para syuhada. Kesempatan ini ya, yang mau daftar jadi afdalul mujahid maupun jadi sayyidus syuhada, nggak harus ke Suriah Pak, kejauhan ya, kejauhan ke Suriah ya, itu aja, Merdeka Selatan ya, murah ya, tinggal naik kereta ya, turun Gondang Dia, naik jalan kaki sedikit ya, gak jauh, atau naik ojek lah gitu kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.